Dan masih Anda buka di line WhatsApp-nya di 085311665300, di 085311665300. Saudara bisa bergabung di program acara ini sampai nanti pukul 6 sore. Kita dengarkan kembali sama-sama sharing kebenaran firman-Nya di bagaimana kekuatan pengampunan di program acara Happiness Moment bersama dengan Ibu Salin. Silakan Ibu. Yes, haleluya. Nah, kita kembali dalam sesi ini lagi tentang bagaimana kekuatan pengampunan jadi milik saudara dan juga saya. Nah, ada beberapa akibat yang akan muncul karena luka hati atau kepahitan. Nah, kita akan belajar kalau memang ada ini yang saudara rasakan, ayo cepat-cepat selesaikan saudara ya. Karena saya bilang tadi di awal, jangan simpan sampah, karena sampah itu akan membuat busuk dan akhirnya hilang segala berkat dari saudara. Nah, kita lihat beberapa akibat yang akan muncul karena sebuah kepahitan hati atau luka batin. Satu, yang pertama, adanya kecenderungan atau keinginan untuk membalas dendam. Orang siapapun dia yang merasa disakiti pasti ingin balas dendam. Atau begini, ya, bahkan ada orang yang berdoa, Tuhan, aku berusaha kecelakaan di sana. Atau yang kedua, pas dia dengar orang yang dia rasa menyakiti dia ini kecelakaan atau sakit atau pokoknya ada hal-hal yang menimpa yang gak enak begitu, dia langsung bilang, oh terima kasih Tuhan engkau menjawab aku. Saudara lihat ini mengerikan kalau kita punya pandangan yang salah. Nah, orang yang memang sakit hati atau batinnya terluka ini kecenderungannya selalu ingin balas dendam. Kita lihat contoh dari seorang yang bernama Yusuf, saudara, ya. Apa yang dia lakukan itu semuanya baik, tapi karena ada orang yang benci, ada yang iri hati. Saya lihat apa yang mereka hadapi, apa yang mereka lakukan. Mereka akhirnya berniat jahat, ingin membalas dendam kepada Yusuf. Padahal Yusuf nggak buat apa-apa, tapi karena dibiarkan ada hati yang tidak senang. Ini kita baca yuk Kejadian 37 ayat yang ke-18 ya, saudara. Kejadian 37 ayat yang ke-18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Nah, saudara, ini kenapa bisa membunuhnya? Kenapa ingin berupaya untuk mau menghancurkan Yusuf? Karena di ayat-ayat di atas ya, dari pasal 37 tadi, kita lihat dulu di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5, saudara. Kejadian 37 ya, kita lihat ini. Haleluya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Nah, karena mereka bilang ini kok Bapak kami lebih mengasihi Yusuf daripada kami semua. Nah, sudah mulai muncul kepahitan, sudah mulai muncul ada yang gak suka gitu. Nah, lanjut ayat ini. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, ya, terus? Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, ini saudara lihat ini. Ini ciri-ciri yang rupanya bukan cuma pada zaman Yusuf doang dialami. Sampai sekarang ada orang yang seperti ini. Kalau kita lihat ada orang lain lebih dari kita, lebih diperhatikan, langsung tiba-tiba ada hati kita yang gak suka. Kita mulai bencian tak beralasan. Sementara orang itu dia gak ngerti, dia gak tahu kalau dia ada buat salah, karena memang bagi dia gak salah. Yusuf ini tidak berbuat apa-apa, saudara. Yang pertama, dia hanya juga menceritakan mimpi. Dia juga nggak tahu kalau papanya lebih mengasihi dia nggak mengerti itu. Tetapi lihat, yang dia terima adalah kebencian dari saudara-saudaranya, sehingga mereka bersepakat untuk ingin hancurkan Yusuf. Jika saudara membiarkan hati ini penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, nanti ada keinginan saudara untuk balas dendam, dan itu adalah dosa terbesar, saudara. Jangan sampai dilakukan. Yang kedua, orang yang mengalami akibat dari kepahitan atau luka batin, yang kedua, suka mengasihi diri sendiri berlebihan, saudara. Apabila ia tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam, maka ia bersikap sebagai korban yang mengasihani dirinya sendiri serta mencari perhatian orang lain. Ya, kadang-kadang ngomongnya vokal paling banyak daripada semua orang. Kenapa? Dia berteriak sepertinya semuanya oke, padahal sebenarnya lagi melepaskan sesuatu yang gak nyaman di hatinya dia untuk mencari perhatian orang lain. Ia merasa sering diperlakukan tidak adil, sehingga akhirnya ia mengalami depresi yang berat dan keinginan-keinginan yang bahkan sampai berujung ingin membunuh diri. Ini mengerikan kalau kita tidak mengelola atau kita tidak mencek dan recheck apakah hati kita iri hati, ada kebencian, ada yang namanya hati yang susah untuk mendapatkan pengampunan. Ini semua harus dibereskan
supaya jangan sampai kita mencari perhatian-perhatian di tempat yang salah. Ada orang yang seperti ini, dia mulai hidupnya pokoknya hancur-hancuran, minum-minuman, mabuk-mabukan, pesta pora, ya macam-macam, cuma hanya untuk melepaskan kebencian. Pertanyaan saya, setelah semuanya engkau lakukan, apakah hati makan tenang? Tidak, malah semakin benci lagi. Nah, ini yang saya bilang, jangan sampai kita salah. Nah, orang yang mengalami yang kepahitan atau hati yang terluka, yang berikut yang ketiga, pasti ada roh pemberontakan dalam dirinya, saudara. Kepahitan tidak hanya membawa pemberontakan yang terjadi secara langsung, tapi itu tersimpan. Artinya, bahkan kadang-kadang tanpa sadar, orang menasihati dia nggak mau dengar, walaupun dia nggak ngomong. Jadi dari dalam itu udah rusak sekali, saudara. Ya, kalau kita ngomong sama orang yang orang masih bisa respon, masih bisa oke. Tapi kalau dari dalam, walaupun dia bilang oke di luar, tapi di dalamnya ini udah mengeraskan hati, ini tanpa sadar ada pemberontakan. Nah, itu kenapa? Karena membiarkan racun-racun pahit itu menyebar, sehingga ini mengerikan sekali. Sampai di rumah makan, sampai di tempat tidur, sampai di mana-mana, ngomel-ngomelnya nggak berhenti-berhenti karena panas hati yang dibiarkan meledak-meledak. Nah, makanya ini perlu diselesaikan. Pada saat seseorang terluka hatinya, sering terdengar keluhan-keluhan yang pahit, bukan? Nah, saudara ya, ngomongnya kecetus, ngomongnya marah-marah. Nah, ini saudara. Jadi kalau saudara ini coba cek, kenapa saya suka marah-marah hari ini ya, coba cek, mungkin ada hatimu nggak nyaman dengan seseorang, sehingga itu terlampiaskan. Kadang kalau saudara sebagai seorang bapak, ayah, karena engkau lagi marah sama orang lain, terlampiaskan kepada istri, kepada anak-anak, atau engkau seorang ibu, terlampiaskan kepada anak-anakmu. Dan ini mengerikan kalau kita membiarkan itu terjadi. Nah, kita baca yuk Ayub 23 ayat 2 sampai dengan 3. Ayub 23 ayat 2 sampai dengan 3. Haleluya. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Ayub mengalami ada sesuatu yang dia rasa secara manusia. Mengapa aku buat baik kok aku mengalami? Ada secara manusiawi. Tapi di ayat 3 dia tetap ingin datang sama Tuhan. Karena dia tahu saat dia mengeluh, ini ada pemberontakan yang terjadi. Nah, sama kalau saudara mengeluh berarti tanpa sadar saudara sedang dikuasai oleh satu roh yang namanya pemberontakan. Nah, come on, cek and recheck terus sampai kedalaman. Yang keempat, orang yang terlibat dengan kepahitan atau hati yang pahit tadi yang terluka akan gampang meracuni orang lain untuk ikut benci kepada orang yang dia benci. Ya, ini saudara, ini mengerikan saudara ya. Nah, kepahitan tidak hanya meracuni diri sendiri, tetapi menimbulkan kerusuhan tadi yang di Ibrani bilang. Jangan ada seorang pun yang timbul kepahitan, karena akan menjadi kerusuhan, akan jadi yang namanya perpecahan. Kalau kita tinggal dengan orang-orang seperti ini, kita akan terbawa juga dengan emosi-emosinya, dan kita akan ikut untuk apa? Tercemar karena orang seperti ini melihat yang baik tetap tidak baik. Ya, kenapa? Karena dia merasa seperti itu, hatinya pahit, luka. Minum teh manis masih merasa gulanya. Coba kalian minum teh manis yang ada gulanya, wah ini bahaya saudara. Berarti sudah ciri-ciri sakit, tapi saudara nggak ngerti kalau sakit. Ayo lepaskan semua. Kepahitan akan menyebar, meracuni juga orang lain, bukan cuma diri kita sendiri. Nah, menaburlah benih apa? Perselisihan, pertengkaran, fitnah, gosip, dan saling menjatuhkan. Itu dari roh yang namanya kepahitan atau hati yang terluka. Jadi kalau saudara tinggal dengan ini akan jadi satu problem yang besar. Rohani kita akan rusak dan hancur. Nah, ini pekerjaan empuk iblis untuk terus membuat kita menjadi bulan-bulanannya. Kita dijebak dan kita akhirnya nggak menerima segala berkat Tuhan. Nah, dengan menyadari betapa kita punya hati yang sudah terjebak ini, kita harusnya cepat-cepat keluar. Jangan biarkan amarah, kebencian ini ya sampai matahari terbenam tapi belum terselesaikan. Kenapa Tuhan saya bilang cepat selesaikan? Karena Tuhan tahu kalau kita membiarkan amarah meledak-meledak karena hati kita yang nggak nyaman tadi, kita susah mengampuni tadi, kita dalam masa tersakiti, itu hari esok akan tambah sakit lagi, tambah luka lagi. Kenapa? Kita buka celah buat iblis. Kita baca ayatnya, yuk. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 4 ayat 26 sampai dengan 27. Haleluya.
Ini yang Tuhan bilang, bahwa jangan sampai kita biarkan amarah terus mengalir. Hari ini juga harus cepat selesai. Kalau saudara dengan firman Tuhan hari ini juga harus selesai. Efesus 4 ayat 26 dan ayat 27. Jadi jangan biarkan sampai hari esok. Jangan biarkan itu merajalela dalam roh saudara. Silakan dibaca. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, Tuhan itu ngomong sama kita sangat jelas bahwa jangan sampai ada celah buat iblis. Rupanya kalau engkau marah hari ini, engkau biarkan amarah hari esok lagi dan seterusnya, maka itu namanya kita membiarkan iblis mengambil alih hidup kita. Makanya saudara nggak bisa bersuka cita, tidak bisa melihat berkat-berkat. Bukan kita yang rugi, orang lain juga ikut rugi. Kenapa? Karena mereka mengalami amarah-amarah kita juga gitu. Jadi ayo cepat selesaikan. Jangan berikan kesempatan buat iblis. Waktu tidak dapat menyembuhkan luka batin, saudara. Ada orang bilang, biar aja lah kita berjalan dengan waktu, nanti juga selesai. Bukan waktu yang selesaikan, tetapi saudara yang harus selesaikan. Ya, makanya Tuhan tidak mau kita berjalan dengan waktu yang membiarkan kita terlena di situ. Hari ini juga harus selesaikan. Tindakan kita, bukan waktu. Namanya waktu, saudara mungkin sakiti tahun yang lalu, atau mungkin 10 tahun yang lalu, lihat sampai sekarang masih membekas. Dia itu luka gitu. Makanya gampang sekali sensitif, tersinggung. Nah kalau udah tersinggung, amarah. Kalau udah amarah, berontak. Kalau udah berontak, hancur saudara. Nah jangan biarkan itu terjadi ya. Oleh karena itu hari ini kesembuhan luka batin kita harus terjadi. Itu sampah. Kita minta Roh Kudus pulihkan kita. Kita berdoa minta Roh Kudus, mari ambil hati kita. Kita minta Roh Kudus ambil seluruh ruang-ruang yang masih gelap, yang di sana iblis sedang bekerja, menyimpan kepahitan, amarah. Minta Roh Kudus keluarkan saya dari situ Tuhan. Bantu saya keluar dari situ Tuhan, supaya saya bisa lihat hidupku diberkati oleh Engkau. Saya mau tanya, apakah saudara ingin diberkati? Yes, puji Tuhan, semua orang akan berkata, yes, saya mau diberkati. Tapi kuncinya sederhana. Kalau saudara sudah menerima pengampunan Tuhan, itu namanya kasih karunia Tuhan. Karena nggak ada yang saudara usahakan untuk hal itu. Tapi Tuhan berikan kepada engkau. Itu kasih sayangnya Dia. Maka saudara harus juga mengampuni orang yang sudah bersalah kepada saudara. Dan saya percaya saudara menerima titik balik di mana jiwa rohmu dipulihkan dan engkau akhirnya menerima segala berkat anugerah Tuhan. Haleluya. Ya, jadi semuanya masih di program acara Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Masih terbuka di line WhatsApp-nya sampai nanti pukul 6 sore. Silakan di 0853 11665300, di 0853 11665300, dan kita